Guru dari segala guru sejati adalah Allah sendiri. Halo, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik awam. Apa kabar Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua? Semoga baik adanya, sehat dan bahagia. Mari bersama dengan cuap-cuap kawam Katolik awam, kita membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain, sehingga orang lain juga bisa membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Mari kita hening sejenak sebelum kita membaca. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 18 ayat 12 sampai 14. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Setelah mendengarkan sabda Tuhan, mari Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua, kita mendengarkan renungan yang diambil dari homili misa harian oleh Romo RD Victorius Rudi Artono, Paroki Alam Sutera, Gereja Santo Laurentius. Bapak, Ibu, dan Saudara sedang terkasih, juga Oma, Opa yang ada di rumah. Kalau kita melihat Injil hari ini, bacaan dari Matius 18, apa yang boleh kita timba sebagai inspirasi? Bagi saya sederhana saja, saya justru melihat bahwa manajemen ilahi itu memang amat sangat berbeda dengan manajemen duniawi. Kalau di sini manajemen ilahi diperlihatkan satu orang hilang dicari daripada yang 99. Ini sebuah catatan penting bahwa ternyata satu orang yang kecil ini tidak pernah dikorbankan. Sementara kalau kita lihat dalam teori-teori pembangunan, manajemen duniawi, justru yang kecil sering dikorbankan untuk kepentingan yang lebih besar. Lihat itu. Cuma kecil. Udah hancurkan desa itu. Mari kita bangun misalnya pembangunan ini, jalan itu. Tinggal ini yang tidak mau, babat aja. Ikat aja ya, yang kecil. Kita demi kepentingan banyak orang, demi banyak orang untuk manajemen duniawi, yang kecil selalu dikorbankan. Maka dalam catatan ini perbedaannya demikian. Sementara teori ilahi berbicara yang kecil sesat harus dicari, dan begitu ditemukan menjadi sebuah sukacita. Sehingga firman Tuhan hari ini mengatakan dengan amat jelas, demikian pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang. Jadi teori ilahi mengundang Anda dan saya, kita semua, untuk merasa sangat diselamatkan oleh Tuhan daripada Anda dan saya tersesat. Bagaimana itu mungkin? Mungkin dijelaskan di dalam bacaan pertama Yesaya. Bacaan yang sangat panjang itu sebetulnya ingin merumuskan bagaimana Allah itu, siapa Allah itu. Ternyata Allah adalah gembala. Kalau Allah adalah gembala, maka Allah itu menuntun banyak orang dan mengembalakan semuanya
dengan sukacita. Dikatakan di sini, seperti seorang gembala, Allah mengembalakan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Lihat pernyataan ini ada dalam gambar-gambar rohani yang kalau Anda saksikan di toko-toko buku rohani. Allah sedang menggendong sebuah gembala, ya, menggendong gembala, kemudian menuntung tongkat, dan di situ ada banyak domba-domba lainnya. Dan itu menjadi inspirasi juga bagi Mazmur 23. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Maka dengan inspirasi ini kita bertanya, siapakah Allah yang Anda rindukan? Apakah Allah yang dirindukan dekat di hati kita dengan gambaran yang kita miliki? Kalau Allah itu dekat dan menjadi gambaran, biasanya Allah itu menjadi dirindukan. Tapi kalau Allah dirasa jauh, sangat besar, dan kita kurang mendekati, kurang merindukannya, biasanya hal itu juga menjadi suam-suam kuku. Ya, kadang-kadang aku rajin, kadang-kadang aku bisa malas. Ya, kadang-kadang aku baik, tapi lebih banyak malasnya. Nah, pandangan-pandangan seperti itu menjadi koreksi bagi Anda dan saya di masa Advent seperti ini, untuk menyambut Immanuel, Allah beserta kita, dengan kerinduan kita memandang siapakah Allah. Dan gambaran hari ini lewat peringatan Santo Ambrosius, seorang uskup. Kalau Anda melihat dalam catatan sejarah hidupnya, ia menjadi pembimbing rohani dari seorang santo juga, ialah Santo Agustinus. Bagaimana dua-dua ini, ya, guru dan murid, menjadi pujangga gereja, doktor di bidang gereja, yang merumuskan pada kita mengenai hakikat kodrat, bagaimana memahami dosa asal, dan pada akhirnya diterapkan pada kita sampai sekarang ini pandangan-pandangan Santo Ambrosius, termasuk pandangan-pandangan dari Santo Agustinus menjadi pemikiran gereja. Dan kalau Anda baca buku-bukunya menarik. Kebanyakan tulisan-tulisan dari mereka berbahasa Latin, apalagi yang Agustinus, ya. Saya pernah membaca mengenai teori simbol dari Agustinus, inspirasi dari Ambrosius. Ternyata menarik sekali. Bagaimana dalam hidup manusia itu selalu punya simbol-simbol, dan kalau simbol-simbol itu dimaknai dengan betul, maka simbol itu membantu kita untuk memaknai kehidupan ini. Banyak lagi teori-teori yang bagus, dan dalam catatan ini pengalaman Ambrosius memahami siapakah Allah dalam hidupnya juga sedemikian. Allah dipandang sebagai guru ilahi, pengajarnya, dan manusia dituntunnya untuk sampai kepada kebenaran. Ambrosius merumuskan hal ini menjadi keyakinannya bahwa guru dari segala guru sejati adalah Allah sendiri. Mari bersama dengan masa Advent, dengan situasi-situasi kita hari-hari ini, entah ada ramalan, banyak ramalan bencana, ramalan malapetaka, akhir-akhir ini banyak disiarkan di sana, entah ini entah itu. Mari kita tetap mohon kepada Allah agar kita selalu dijauhkan, dilindungi dari segala yang jahat, dunia kita selalu disembuhkan. Wabah COVID pandemik ini juga kita doakan terus-menerus agar biar Allah yang mengatasi semuanya itu, dan pada akhirnya mengejar speed di pelabuhan, berdesakan banyak penumpang. Kita menjawab, cakep. Makin dekat waktu kedatangan,
orang harus siapkan hati dengan lapang. Kita menjawab, cakep. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua yang telah ikut membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain sehingga mereka dapat membaca dan mendengarkan juga serta mendapatkan berkat belas kasih dari Tuhan. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam, Katolik awam. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tuhan memberkati.